Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal Samukti, NPM saya 1970 6451 6032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi absensi guru dan siswa berbasis web di SMK 57 Jakarta. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah pada era globalisasi ini, komputer sangat penting dalam kebutuhan informasi yang akurat, tepat dan cepat dalam menyajikan data yang sangat lengkap merupakan salah satu tujuan penting. Untuk ini, komputer berperan aktif dalam segala bidang dan akan mempermudah pekerjaan seseorang. Akibat dari kemajuan teknologi, terutama pada dunia informatika, dan semakin banyaknya bermunculan perangkat-perangkat lunak, diciptakan guna mengatasi permasalahan informasi dalam kehidupan. Informasi memegang peranan penting sehingga yang dibutuhkan hendaknya didapat dengan cepat, akurat, dan mudah. Penulisan dan keinginan untuk merancang sistem informasi agar administrasi semua dilakukan secara sistem berkomputerisasi, dirancang dengan menggunakan PHP dan MySQL berbasis website. Sistem yang dirancang berfungsi untuk membantu proses sistem informasi absensi guru dan siswa berbasis web di SMK 57 Jakarta. Dengan adanya sistem komputerisasi, maka sistem absensi SMK 57 dengan mengelola datanya dengan menggunakan sistem komputerisasi. Kemampuan manusia sangatlah terbatas dalam menyelesaikan pekerjaan yang semakin banyak dan rumit. Penulis berkeinginan merancang sebuah sistem informasi yang berbasis web guna mempermudah bagi pihak administrasi untuk melihat laporan di SMK 57 Jakarta. Dari diuraian di atas, maka timbul keinginan untuk membahas dan merancang suatu sistem dengan bahasa pemrogram web. Adapun judul menulis untuk skripsi ini perancangan sistem informasi absensi guru dan siswa berbasis web di SMK 57 Jakarta. Rumusan masalah. Satu, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang absensi guru dan siswa SMK 57, bagaimana juga implementasi sistem informasi absensi guru dan siswa di SMK 57 Jakarta. Berikut tujuan dan manfaat. Tujuan penulisan yaitu merancang sistem informasi absensi guru dan siswa di SMK 57 Jakarta. Merancang sistem laporan absensi Switch School dengan berbasis web dapat diakses seperti PHP dan MySQL. Manfaat penulisan. Satu, sebagai manfaat penelitian perancangan sistem informasi berbasis web ini adalah bagi tugas atau administrator yang berperan dalam mengelola data absensi dapat mengerjakan dengan cepat dan mudah, sehingga mempercepat laporan data untuk pekerjaan selanjutnya. Dua, manfaat penelitian perancangan sistem informasi berbasis web bagi guru adalah dapat melihat absensi atau nilai yang akan diberikan pada administrator, sehingga melihat apakah data yang diinput telah sesuai, serta dapat meninjau siswa yang bermasalah dengan mata pelajaran tertentu, sehingga guru diharapkan dapat mengkaji ulang metode pembelajarannya. Tiga, manfaat penelitian perancangan sistem informasi berbasis web bagi siswa adalah agar siswa dapat melihat hasil absensi dan nilai dengan mudah, dikarenakan sistem ini berbasis web online, maka siswa dapat melihat kapan saja dan di mana saja. Metodologi penelitian. Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan metode penelitian. Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja framework. Yang jelas tahapan-tahapannya, kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang digunakan seperti terlihat pada gambar. Berikut gambar kegiatan studi literatur, pengumpulan data, identifikasi masalah, analisis sistem, pengembangan sistem. Di sini kewenangan. Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang telah digambarkan di atas, maka dapat diuraikan penelitian adalah sebagai berikut. Studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku dan juga internet untuk melengkapi pembendaharaan konsep dan teori sehingga memiliki landasan dan keilmuan yang baik dan sesuai. Pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data dengan metode wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisa terhadap proses belajar mengajar yang sedang berjalan pada SMK 57 Jakarta, sehingga mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah pada sistem yang sedang berjalan. Dengan demikian diharapkan penelitian dapat menemukan kendala-kendala sehingga peneliti dapat mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall. Pembuatan laporan. Pada tahapan ini dilakukan pembuatan laporan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder.
sehingga menjadi laporan penelitian yang dapat memberikan gambaran secara utuh tentang sistem yang sedang dibangun. Bab 2. Landasan teori. Website. Website adalah suatu media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman-halaman web yang terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan link yang direkatkan pada suatu teks atau image. Website dibuat pertama kali oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990. Website dibangun dengan menggunakan bahasa Hypertext Markup Language atau HTML dan memanfaatkan protokol komunikasi Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang terletak pada aplikasi layar pada referensi layar OSI. Halaman website diakses menggunakan aplikasi yang disebut Internet Browser. Gambar 3. Berikut gambarnya. Database server MySQL. MySQL merupakan salah satu DBMS Database Management System yang menggunakan struktur database relasional atau RDBMS. Web server. Web server adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani aktivitas request dan reply file web. Salah satu web server yang paling banyak digunakan saat ini adalah Apache Web Server. Keunggulan Apache antara lain bersifat open source, gratis, memiliki dukungan luas terhadap bahasa pemrograman web, antara lain PHP, JSP, Perl, dan lain sebagainya. PHP MyAdmin adalah suatu aplikasi yang mempermudah dalam pembuatan database menggunakan MySQL. Sistem engineering. Pada tahap ini, penulis memulai pekerjaan dengan mendefinisikan dan mengumpulkan semua bahan-bahan seperti teori yang dibutuhkan dalam bentuk suatu informasi yang akan digunakan pada tahapan selanjutnya. Analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dari software yang akan dirancang dan dibuat meliputi analisis fungsi aplikasi yang dibutuhkan, analisis output, analisis input, dan analisis kebutuhan. Desain. Pada tahap ini dilakukan perencanaan software yang bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan oleh software dan bagaimana tampilannya. Meliputi rancangan output, rancangan input, rancangan struktur data yang digunakan, rancangan struktur software, dan rancangan algoritma software. Tahapan ini membantu dalam memspesifikasikan kebutuhan dan struktur software secara keseluruhan. Coding. Pada tahap ini dilakukan coding atau pembuatan software. Pembuatan software bisa menjadi beberapa modul yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah sudah menggunakan atau belum. Testing. Dalam tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang telah dibuat dan dilakukan pengujian atau testing. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan apakah masih terdapat kesalahan atau tidak. Maintenance. Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan maintenance. Pemeliharaan ini termasuk memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kombinasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah digunakan dan dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Bab 3. Analisis dan perancangan. Secara umum, tugas dan fungsi organisasi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut. Pemilik adalah pemilik perusahaan di SMK 57 Jakarta dengan tanggung jawab sebagai tempat pendidikan yang berhak menjalankan perusahaannya sampai akhir. Staf pengajar. Staf pengajar adalah seorang guru yang bertanggung jawab sebagai pendidik dalam berbagi ilmu kepada anak-anak yang belajar di SMK 57 Jakarta. Administrasi. Admin adalah seorang yang bertanggung jawab sebagai penerima uang kepada orang tua murid yang ada di SMK 57 Jakarta dan bertanggung jawab sebagai menginput atau mengelola data SMK 57 Jakarta yang dibutuhkan. Siswa adalah peserta didik yang bertanggung jawab sebagai pelajar di SMK 57 Jakarta untuk mendapatkan pendidikan yang SMK berikan pada mereka. Berikut tabelnya. Sistem absensi SMK 57 Jakarta. Berikut di sini ada admin registrasi. Input data, kelas, F3 mata pelajaran, siswa, absensi guru. Bawahnya data, laporan guru, dan laporan manajer.
Berikut daftar tabel database. Semua file name, not null semua. Setiap tipe data INT pada database ini dalam bentuk auto increment. Berikut berikut tabelnya. Di sini ada user dan password varchar 15, username dan password 3. Ini kode pelajaran, kode kelas, ini kode-kodenya. File name is nama kelas, tahun ajaran, ini kelas, tempat tanggal lahir, agama, dan alamat. Berikut tabel gurunya. Di sini ada tabel absensi mahasiswa. Sini tabel absensi guru. Nah, di sini udah di halaman login, halaman utama. Di sini ada username dan password. Ntar kita isi username dan passwordnya. Sini ada halaman data siswa. Ini bisa diisi halaman mata pelajaran. Di sini halaman absensi siswa. Di sini juga ada tanggal absensi, nomor induk siswa, nama, kelas, semester, status absensi, dan keterangan. Di sini ada halaman data guru, nomor identitas gurunya, nomor induk perguruan, nama, jenis kelamin guru, tempat lahir, tempat tanggal lahir, agama, alamat, status pegawai, nama jurusan, dan pendidikan. Halaman absensi guru. Di sini ada nomor identitas, nomor induk perguruan. Jadi di sini sesuai gurunya. Ya, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.